belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Setelah katakan, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang termulia dalam hidup ini. Oh, pujilah Tuhan kekal selamanya. Pujilah Tuhan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu.
Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalam, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalam, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalam, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikan ku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikan ku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan. Oh, dan sabdamu yang beri kehidupan. Oh, terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum
padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, hatiku, Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, silakan Tuhan Engkau mengajari kami kembali dengan perkataan-perkataan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita lanjutkan kembali. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan
melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian manusia dapat mengenyahkan kerusakan dirinya dan disucikan. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Ya, disucikan oleh firman. Jadi bukan lagi disucikan oleh darah Yesus ya. Maksudnya saudara, iya, darah Yesus itu yang ditumpahkan itu menebus kita. Ya. Di waktu yang lampau, jadi dulu saudara bayangan kita kan, kita kayak darah Yesus menguduskan. Nah, apa bedanya saudara dengan firman mentahirkan? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bandingkan ya dua firman ini, maka lebih lengkap itu sebetulnya kita ditahirkan oleh firman. Lebih apa ya? Kalau ditahirkan dengan darah Yesus itu, saudara, itu mirip ke apa ya namanya? Seperti ditahirkan oleh apa ya? Oleh darah binatang itu gitu ya. Nah, jadi prosesnya itu jadi kalau kayak ditahirkan oleh darah Yesus itu, saudara, itu pikiran manusia itu seperti ke arah apa gitu ya. Jadi selama ini saudara, kalau dengan pengertian kita yang lama gitu ya, jadi seperti ada unsur mistisnya gitu. Ya, memang betul saudara, Allah itu roh gitu. Tapi karena sekarang saudara, demi penyelamatan kita itu penyelamatan yang nyata gitu. Gimana nyatanya gitu. Jadi benar-benar saudara, nantinya pengenalan kita itu bukan mistis lagi. Bukan supranatural lagi. Tapi pengenalan kita itu menjadi terasa. Karena kita ini kan tubuh daging, makhluk daging, manusia, makhluk yang hidup. Jadi makanya nanti saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi nyata. Gitu. Di situ letak perbedaannya ya, supaya saudara bisa terus memasuki firman ini gitu. Jadi makanya berulang kali dikatakan kepercayaan manusia selama ini apa ya, dipengaruhi oleh tahayul gitu. Jadi kepercayaan manusia kepada Tuhan itu kalau dilihat dari sisi agama gitu, maka lebih mirip kepada kepercayaan secara mistis gitu. Nah, jadi dengan Tuhan berfirman ini, saudara. Jadi kehadiran Tuhan itu, jadi inilah sebetulnya tepatnya kita mengatakan kita memandang Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi tepatnya dia lebih nyata gitu. Dibandingkan dengan saya merasakan Tuhan hadir gitu, hadirat Tuhan gitu. Walaupun sebetulnya memang justru ketika kita merasakan firman-Nya, memang kita merasakan hadirat Tuhan. Itu wajar gitu. Tapi secara perlahan unsur supranatural di dalam pikiran kita itu secara perlahan itu dibuat menjadi normal gitu. Jadi
Justru benar-benar kita mengenal Tuhan itu secara mendalam. Justru kita mengalami persekutuan dengan Tuhan itu bebas, merdeka. Apakah kita tidak merasakan unsur-unsur yang dulu yang kita sebut dengan hadirat Tuhan? Justru kita merasakan semakin kuat gitu. Dan kita bisa dengan tenang gitu. Jadi tubuh kita ini nggak tergoncang gitu. Jadi kita tidak lagi memusingkan manifestasi gitu. Tidak. Justru kepercayaan kita itu menjadi stabil gitu. Itulah yang kita alami dalam persekutuan kita ini. Nah, jadi makanya saudara, setiap perkataan-perkataan ini saudara itu menjadi sangat berbobot gitu. Dari kita mulai, jadi ketika pikiran kita ini mulai nangkap, oh gitu ya. Nah, ketika terjadi keadaan seperti itu, maka dengan segera iman kita itu akan bangkit gitu. Disitulah benar-benar jadi ketika saya mengatakan hal seperti ini gitu, ketika saya membacanya, kita bersekutu, saya mulai menjelaskan gitu ya. Walaupun sebetulnya bukan saya yang menjelaskan, karena kan kita semua dengan iman. Kita memandang Tuhan. Dalam pikiran saya tidak akan berani menjelaskan. Hanya Tuhan yang menjelaskan. Tapi bagaimana Tuhan menjelaskan? Apakah saya merasakan secara roh? Apakah saya jadi tidak bisa mengendalikan diri saya? Bisa dong. Normal gitu. Tapi dari mana kita yakin gitu? Iman kita, pengertian kita. Justru dengan seperti ini kita benar-benar merasakan atau tinggal di dalam rumah Bapa. Gitu. Jadi lebih tepatnya rumah Bapa itu, di rumah Bapa banyak tempat tinggal itu, lebih tepatnya itu, lebih nyatanya itu adalah firman. Perkataannya yang baru. Perkataan-perkataannya yang menyegarkan, yang menguatkan. Yang membangkitkan, yang menyingkapkan, yang mencerahkan. Iya. Yang memberikan kita semangat. Setiap hari. Selalu baru. Itulah nyatanya firman itu, saudara. Sebenarnya, tahap ini merupakan tahap penaklukan dan juga tahap kedua penyelamatan. Manusia dijadikan milik Tuhan melalui penghakiman dan hajaran oleh firman. Jadi lebih tepatnya saudara, kalau kita katakan hajaran gitu ya. Kalau semakin kita mendalam gitu. Jadi justru kata-kata hajaran itu bukan negatif lagi gitu. Kalau kita perhatikan baik-baik gitu. Bukan lagi hajaran sebenarnya gitu. Lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya itu adalah sebagai penyelamatan. Sebagai kasih yang sangat besar justru gitu. Selama ini kan pikiran kita ini kalau mengatakan kasih itu kelembutan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Jadi ketika mendengarkan kata-kata yang keras, kata-kata yang tajam, kata-kata yang menusuk lubuk hati kita gitu. Kata-kata yang lantang gitu.
suaranya yang diperdengarkan, Tuhan yang datang dengan suara guntur gitu. Sama-sama mendengarkan suara Tuhan, sama-sama mengalami Tuhan, tapi beda. Musa bisa datang dengan berani, sementara orang Israel takut gitu. Padahal sama-sama Tuhannya, sama-sama kan Yahweh gitu yang datang. Saudara, kalau saudara ketika menyebut nama Yahweh gitu, kan orang berpikir, oh itulah Bapak itu. Bukan. Gak ada yang pernah melihat Bapak. Kenapa Yesus berani mengatakan itu? Lalu apa yang dilihat oleh Musa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Sementara ketika Yesus mengatakan tentang Bapa itu, dialah Allah Israel itu. Tetapi firman Tuhan katakan berhadapan muka dengan muka Yahweh dengan Musa. Tapi kenapa Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa? Nah loh. Ya kan? Kalau tidak ada seorang pun berarti kan Musa belum pernah melihat juga. Betul nggak? Adakah yang bisa menerangkan itu? Siapa yang bisa menerangkan itu? Kenapa tidak pernah diterangkan itu? Misteri. Apakah itu benar-benar misteri? Bukankah kalau Tuhan hadir, segala sesuatu akan disingkapkan bagi kita? Kan gitu kan? Lalu adakah orang yang bisa menjelaskan? Oh mungkin orang akan menjelaskan secara nama bla bla bla. Enggak. Kenapa dikatakan hanya anak? Apakah perkataan Tuhan itu salah? Makanya saudara, mereka selalu membandingkan Yesus dengan orang-orang sebelum Yesus, nenek moyang Yesus. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Hanya anak. Karena dia mengucapkan firman Tuhan. Yang diucapkan dia itu kebenaran. Dan yang sedang berkata-kata itu adalah Bapa itu sendiri. Allah itu sendiri. Sang firman itu. Firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Sementara Musa dia hanya utusan. Dia bukanlah firman itu. Musa bukanlah anak itu. Makanya yang mengucapkan berhadapan muka dengan muka itu adalah Tuhan. Tetapi Musa tidak mengenal Tuhan itu sebagai bapaknya. Karena memang Tuhan gak mengucapkan demikian kepada Musa. Allah itu atau sang firman itu mengatakan kalau Musa itu adalah utusannya, sudah dipilihnya. Sementara mengenai Yesus dikatakan firman Tuhan adalah anak. Dari situ saudara. Makanya nanti saudara, disinilah kita itu benar-benar melihat satu pribadi yang sangat unik di dalam diri Tuhan itu.
Makanya lebih tepat sekarang itu kita menyebut Tuhan itu sebagai firman. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi, walaupun misalnya kita sebut Yesus itu adalah firman, tetapi itu masih kurang tepat. Karena Yesus itu adalah tahap kedua daripada pekerjaan Tuhan. Pekerjaan roh itu, saudara. Makanya ketika inkarnasi Tuhan juga seperti itu gitu loh, saudara. Tetapi kalau kita tidak menerima Tuhan itu, menerima Yesus itu, atau kalau kita tidak menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak akan pernah sampai kepada pengenalan yang benar akan Tuhan itu, atau akan Bapa itu, atau Sang Firman itu. Jadi lebih tepatnya Yesus itu adalah bagian daripada pekerjaan Allah itu gitu loh. Tapi tepat juga dikatakan kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa, itu kebenaran. Jadi, kenapa saudara? Kenapa Yesus itu berani mengatakan kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa? Itu adalah kebebasan daripada pengenalan manusia akan Tuhan. Iya. Disitulah benar-benar saudara, kalau saudara merenungkan kembali gitu. Disinilah benar-benar manusia itu, atau anak manusia itu, melalui Yesus itu. Kan selanjutnya kenapa dia mengatakan engkau mesti makan aku. Itu kan. Karena kalau kita tidak makan Tuhan, kalau kita makan Tuhan itu sebetulnya artinya begini. Kamu mesti membayangkan bagaimana caraku hidup, caraku berpikir. Bagaimana sebetulnya aku menjalani hidupku ini. Siapa sebetulnya aku? Gitu. Jadi dari kita memakan Tuhan, dari kita memandang Dia seperti ini, barulah kita benar-benar mengalami persekutuan yang benar dengan Allah. Barulah benar-benar kita didapatkan oleh Tuhan gitu loh. Jadi benar-benar baru sekarang ini saudara, pengenalan kita akan Yesus juga benar, tepat gitu loh. Barulah kita itu benar-benar akan bisa menghidupi Yesus. Menghidupi cara Yesus hidup. Barulah kita mengerti arti takut akan Tuhan. Jadi benar-benar semua firman yang pernah kita dengarkan, baik yang diucapkan di dalam perjanjian lama, sekarang kita boleh memahaminya. Baru ketika kita mulai memakan Tuhan, ketika kita baru mulai mengerti arti kedatangan Tuhan,
Makanya kata-kata kita itu akan berbeda kalau saudara perhatikan bagaimana saya berkata-kata. Dari situ nanti saudara akan melihat akan memperhatikan. Dari perkataan-perkataan yang kita dengarkan. Dari persekutuan kita ini, saudara. Dari sinilah kita mengerti, saudara. Oh, pantas ya dikatakan. Kami berhadapan muka dengan Tuhan ya. Oh, karena ini. Oh, karena pengertian ini ya. Pantas Tuhan semakin berdaulat dalam kami ya. Kami semakin mengerti arti Tuhan itu berdaulat ya. Kami semakin mengerti arti nama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oh, pantas ya. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sejati ini. Oh, pantas kata-katanya jadi berbeda ya. Kata-katanya jadi hidup ya. Gitu loh. Dari situ saudara kita perhatikan. Perhatikan ya. Manusia dijadikan milik Tuhan melalui penghakiman dan hajaran oleh firman. Melalui penggunaan firman untuk memurnikan, menghakimi dan menyingkapkan semua ketidakmurnian, gagasan, motif, dan harapan pribadi dalam hati manusia akan sepenuhnya tersingkap. Jadi akan ketahuan nanti kamu itu mengenal Tuhan itu karena apa? Kamu datang kepada Tuhan itu karena apa? Akan tersingkap. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena kita itu tidak ingin dihukum, itu berarti kan takut. Kalau seseorang itu datang kepada Tuhan supaya diberkati, supaya sehat, supaya ini, supaya itu benar-benar sangat jauh dari harapan gitu. Karena itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi disitulah disingkapkan gitu. Karena sebetulnya Tuhan itu bukan karena manusia itu berdoa supaya Tuhan itu menyelamatkan kita. Menyelamatkan manusia, memulihkan manusia. Tidak. Memang Tuhan sudah rancangkan. Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Manusia ini ciptaannya Dia. Apalagi ketika disebutkan, engkau adalah anak. Aku memperanakkan engkau. Kalau kita makan Yesus, berarti kan kita ini kan jadi anaknya Tuhan. Karena Yesus anaknya Tuhan. Berarti kan kita jadi anaknya Dia. Manalah mungkin kita nggak dikasihi sama Tuhan. Adakah anak, adakah seorang orang tua, seorang ibu yang melahirkan anak, adakah mereka itu membenci anak mereka? Mana mungkin. Mau bagaimanapun dibilang.
Apakah ketika seorang eh, mengutuki anaknya gitu, lalu apakah dia tidak merindukan anaknya itu suatu saat? Gak mungkin enggak. Tapi sekalipun ada manusia yang seperti itu karena rusaknya, tapi Tuhan mungkinkah seperti itu? Tidak mungkin. Dia Tuhan. Dia kudus. Mungkinkah kita membenci tubuh kita sendiri? Apakah kita tidak mengasihi tubuh kita? Apakah seseorang itu tidak merawat tubuhnya? Apa dia biarkan aja tubuhnya itu gak mandi, gak apa gitu. Rambutnya panjang, gak pernah disisir gitu. Biarin kayak gitu, kena debu gak mandi. Apakah ada kayak gitu? Orang gila kan seperti itu. Ya kan? Orang yang tidak waras kan. Apakah kita tidak waras? Waras kan? Sadar kan? Jadi kira-kira seperti itu. Harus yang sampai seperti itu pengalaman kita akan dia. Jadi ketika kita dihajar, mungkinkah karena kebencian dia menghajar kita? Apakah bukan demi kebaikan kita? Bukankah saudara dengan perkataan-perkataan yang baru ini rasanya kan paradigma kita diruntuhkan kan? Betul enggak? Bukankah dibutuhkan kerendahan hati kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir di antara kita? Manusia biasa. Ya. Seorang wanita. Bukankah hamba-hamba Tuhan yang besar gitu, yang hebat gitu. Bisakah orang itu menerima? Bisakah hamba Tuhan yang besar itu menerima perempuan biasa itu? Bisakah? Ya kan? Jujur saja. Tapi seperti itulah juga ketika Yesus datang dulu. Dia biasa. Sangat biasa. Iya, saudara. Tapi lihat perkataan dia. Bukankah perkataan dia sangat menghidupkan? Iya kan? Sangat menghidupkan, saudara. Perkataan Tuhan itu sangat menghidupkan. Seperti itulah saudara persekutuan kita ini. Jadi sekarang saudara, ketika kita bersekutu ini, ketika saudara mendengarkan saya. Saudara, kadang-kadang Tuhan itu menampakkan diri secara nyata. Tahu maksudnya saudara? Kadang-kadang kita merasakan ketika saya bicara. Kadang-kadang dalam pikiran kita dari pembicaraan itu. Sepertinya orang yang bicara ini adalah Tuhan itu. Gitu loh. Sampai segitunya. Tapi dalam hal itu, apakah saya salah di situ? Saudara, bukankah bahaya sekali saudara? Riskan sekali. Kalau seseorang itu akan menjadi sesat. Bukan ketika orang mendengarkan saya seperti orang baru yang mendengarkan gitu. Bukankah bagi mereka saya sudah bidat? Tapi bagaimana kita akan bisa melihat Tuhan itu sendiri?
Apa artinya Tuhan menampakkan diri bagi kita? Nggak akan pernah tersingkap. Iya lah saudara. Jadi benar-benar saudara dibutuhkan saudara ya. Dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan saudara jadi orang yang melaluinya Tuhan berani bicara itu saudara. Atau orang yang melaluinya dia mau menampakkan diri. Apalagi ketika berbicara kepada saudara seperti ini. Dari mana kita tahu Tuhan itu menampakkan diri? Kalau bukan melalui media ini. Lebih baik saya sebut media karena saya ciptaannya dia. Tapi walaupun saya ciptaannya dia, bukankah saya ini bagian daripada dirinya? Bukankah saya ini dulu ada di dalam dia? Kalau kita mau menyebut saudara, sebetulnya seperti itulah saudara nanti. Melihat bagaimana orang yang memandang saudara seperti memandang Tuhan. Tapi di saat yang sama, karena itu roh Tuhan, karena itu roh Kristus, gak mungkin saudara meninggikan diri saudara. Gak mungkin saudara berani menganggap diri saudara lebih daripada yang lain. Karena semua firman itu sudah saudara makan. Dan firman yang saudara makan itu menjadi daging. Sama seperti kalau ketika kita makan. Kan apa yang kita makan kan tumbuh kan. Di dalam kita. Itu kan kita butuhkan. Dia menjadi energi. Dia menjadi otot-otot kita. Menggantikan otot-otot yang lama. Menggantikan sel-sel yang lain. Sel-sel yang lama. Tumbuh sel-sel yang baru. Bukankah seperti itu saudara? Lama-kelamaan saudara yang kita makan itu menjadi murni. Iya kan? Iya. Walaupun saudara manusia itu karena keserakahannya membuat makanan itu. Makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang tidak sehat. Tapi karena kita kuduskan dengan firman. Apa kita perlu selalu mengatakan begini? Tuhan, aku kuduskan makanan ini dengan firman. Apakah harus begitu? Bagaimana kalau kita makan di ini misalnya, kita beli kue, kita makan gitu. Kita beli snack lagi. Apakah kita harus mengatakan, aku kuduskan snack ini dengan firman? Apakah gitu? Ribet kali hidup kita ini. Kaku kali hidup kita ini. Jadi bagaimana makanan dikuduskan? Ya dengan iman kita. Kalau ada orang mengatakan makanan tidak sehat, ya sudah jangan dimakan. Tapi kalau sudah kita makan, kita nggak tahu. Lalu bagaimana makanan itu? Apakah membunuh kita? Disitulah firman benar-benar menguduskan yang setiap kita makan. Demikian juga dengan yang kita dengarkan. Bagaimana dengan dulu semua kepercayaan kita? Bukankah kita dulu sangat mistis dulu? Lalu bagaimana itu? Ya kan? Bagaimana dulu semua hal-hal yang harusnya dari cara dulu kita itu percaya itu. Bagaimana firman yang sekarang menguduskan semua itu? Atau membawa kita kepada pengertian yang benar. Apakah salah dulu ketika kita mengatakan darah Yesus menguduskan kita? Oh tidak. Kalau saudara lihat bagaimana percayanya Abraham, saudara. Ya memang penuh mistis lah orang benar-benar Tuhan itu datang menampakkan diri melalui malaikat kok. Enggak seperti sekarang dengan iman saudara. Firman itu benar-benar nyata. Itu dulu belum di zamannya.
Makanya saudara, pengenalan kita sekarang akan Tuhan itu gak bisa dipisahkan dari zaman Taurat, dari zaman kasih karunia. Apakah kita melupakan Yesus di sini? Apakah perkataan Yesus kalau engkau tidak makan aku, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Apakah itu jadi kita sangkal? Ya enggak lah. Itu tetap kebenaran. Itu tetap firman. Tapi saat ini, pada kedatangannya yang kedua kali, perkataan itu menjadi sangat dalam. Itu ya. Ini dengan pelan-pelan sudah menjelaskan kepada saudara. Tapi walaupun saya menjelaskan seperti itu, Tuhan tetaplah satu. Ya. Apa yang membuat saudara kita yakin, kita terus semangat dalam pertemuan kita? Cobalah lihat. Saudara kan jadi paham. Kenapa dulu murid-murid Tuhan ditanya oleh Tuhan, apakah kamu tidak akan meninggalkan aku juga? Ketika kata-kata yang keras itu, sampai mereka mengatakan, siapa yang bisa mendengarkan kata-kata seperti ini? Ya kan? Adakah yang bisa? Anda bisa. Lalu mereka mengatakan apa? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Tuhan, sama loh seperti ini loh waktu itu, saudara. Iya. Jangan menganggap, kami juga kalau misalnya ada di situ, kami akan juga seperti itu. Enggak loh. Sama seperti keadaan kita sekarang. Paling juga kita itu akan menghujat dia. Iya, paling kita akan ikut-ikutan. Itu kebenaran, saudara. Paling akan ikut-ikutan. Kalau bukan karena kita bersama-sama selama ini, selama 3,5 tahun ini, saudara. Atau ada yang sampai sudah 15 tahun kita bersama-sama. Atau mungkin lebih dari situ, saudara. Tapi lebih tepatnya, saudara. Telah 15 tahun kita bersama-sama. Saudara mengenal saya. Saudara memperhatikan saya hidup. Sama saudara juga demikian. Saya perhatikan bagaimana iman saudara. Bagaimana perjalanan hidup saudara. Saya kan tahu kan. Saya lihat sendiri kan. Iya kan? Suka duka kita jalani bersama-sama kan. Iya. Di sini saudara, suatu saat kita akan mengerti saudara ya. Kita akan mengerti suatu saat ya. Bahwa kita di dalam Tuhan itu benar-benar merasa satu kesatuan. Iya. Barulah sekarang ini saudara, Tuhan itu menyingkapkan tempat tinggal Tuhan yang sesungguhnya. Baru di saat ending daripada pekerjaan Tuhan. Iya, pengelolaan ini kan akan berakhir. Ya. Ketika dikatakan, aku akan pergi ke tempatku, katanya. Wah, itu firman saudara. Jadi saudara, setiap kali saudara kita itu mendengarkan satu perkataan saudara, itu langsung jadi. Iya. Kita nggak tahu lah, kita dulu saudara, kita itu nggak tahu kita kemana pergi. Sama seperti Daud, Abraham ketika mereka itu
mau meninggal gitu ya. Apa yang mereka katakan? Aku akan menempuh segala jalan yang fana. Tuhan mengucapkan, engkau akan dikumpulkan bersama dengan nenek moyang. Tapi sekarang Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat tinggal bagimu. Wah, di rumah Bapakku banyak tempat. Apakah bayangan kita itu kayak rumah seperti gambaran orang? Rumah saya sudah tersedia di sorga katanya. Itu gambaran untuk anak-anak. Iya. Karena umat Tuhan itu masih dalam taraf pembentukan, maka mereka itu mendengarkan firman seperti itu. Tapi sekarang bagi kita beda, saudara. Iya. Tapi apakah hakikatnya berbeda? Tidak. Hakikatnya sama. Iya. Tapi sekarang kita memahami arti yang sesungguhnya daripada firman itu. Iya kan? Ketika Tuhan mengatakan itu, bukankah menjadi satu kepastian bagi kita? Di mana kita berada? Di situ Tuhan berada? Iya. Dari mana? Dari firman yang kita dengarkan. Sekarang apakah kita masih negatif sama Tuhan? Bukankah secara perlahan kita itu jadi benar-benar kayak gini loh. Kalau kita mau boleh gambarkan sekarang hubungan kita dengan Tuhan itu. Kita itu kayak datang sama pemilik hidup kita ini. Kita jadi benar-benar datang kepada kekasih kita. Ya kan? Siapa yang bisa kita percaya lagi selain kekasih kita? Siapa lagi? Makanya Tuhan kasih gambaran kita. Gambaran kepada kita tentang hubungan suami istri, hubungan dengan Kristus. Lalu dia mengatakan, barang siapa mengasihi istrinya atau suaminya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Coba. Apa artinya itu, saudara? Apakah kita jadi melupakan pasangan kita, melupakan anak kita, melupakan orang tua kita? Bukan. Bukan itu artinya. Artinya, hanya Tuhan itu sendirilah kasih yang sejati. Hanya dialah kekasih yang sejati. Karena suatu saat kita akan terpisah. Baik terpisah oleh karena kematian. Tapi yang pasti, setiap orang akan kembali kepada Tuhan. Ya kan gitu kan? Roh kembali kepada penciptanya. Amin, saudara? Iya. Kita akan kembali kepada Dia. Dan sekarang, apakah kita nunggu mati baru kembali kepada Dia? Bukankah sekarang dikatakan Tuhan mendapatkan kita? Hanya dengan cara seperti itulah Tuhan mendapatkan kita kembali. Sekarang apakah saudara orang asing di hadapan Tuhan? Apakah saudara masih berani mengatakan, oh aku orang Batak, aku dari... Apakah masih seperti itu? Masih ada pemisahan-pemisahan secara suku dan bangsa dalam kerajaan Allah? Kan gak ada lagi kan? Apakah ada orang mengatakan, oh aku gak layak, ilmu dia tinggi sekali, aku gak sanggup mencapainya. Oh itu kan Bapak. Emang saudara bukan anaknya Dia?
Apakah engkau bukan daging gitu? Apakah engkau bukan ciptaan Tuhan? Kita ciptaan Tuhan kan? Bukankah begitu? Lalu kalau kita ciptaan Tuhan, apakah kita nggak percaya semua perkataan ini adalah perkataan Tuhan? Bukankah lebih tepat sebetulnya cara percaya kita ini? Selama ini saudara, kita ini dipenuhi dengan keraguan saudara. Tuhan itu jauh dari kita. Iya. Tapi ketika kita itu dulu gak merasakan Tuhan, apakah Tuhan tidak ada bersama dengan kita? Apakah beda dengan dulu? Apakah dulu Tuhan tidak memenuhi segala sesuatu? Jadi apa sebetulnya yang memisahkan manusia dari Tuhan? Apa yang memisahkan? Kerusakannya, kebodohannya. Apa kebodohannya? Karena dia dirusak oleh iblis. Iya, sebetulnya seperti itu tepatnya, saudara. Lebih tepatnya, itulah kerusakan manusia. Tapi sekarang saudara, ketika kita mendengarkan firman ini, lihatlah saudara. Bukankah sekarang sepertinya saudara kayak bisa meluk Tuhan itu saudara? Iya. Bukankah rasanya saudara itu kembali ke rumahmu? Ya. Rumah kita itu Tuhan. Kita anak yang hilang. Anaknya dia yang hilang. Kita anak bungsu. Yang sudah kembali, yang diterimanya. Semua yang kita dengarkan itu. Firman yang kita dengarkan itu seperti memandikan kita, memotong rambut kita, mendandani kita, membersihkan segala kekotoran dalam diri kita, memberikan kita pakaian kerajaan. Bukankah saudara kita itu jadi begini saudara ketika kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini saudara? Bukankah kita itu jadi begini saudara? Kita menyadari tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Bukankah benar-benar kita jadi menguduskan, kita jadi rela gitu. Dianggap orang rendah mungkin. Kita menerima. Kita menerima semua keadaan orang. Ya kan? Bahkan mungkin yang sangat menjengkelkan mungkin. Mungkin yang menolak kita. Mungkin di depan kita mungkin rasanya dia baik sama kita. Tapi karena masih ada yang diharapkan dari kita. Tapi dalam hatinya ada kenegatifkan kepada kita. Tapi saudara, karena kita tahu kita itu membawa Tuhan. Kita berani menerima apa saja. Termasuk hal-hal penolakan yang kita alami. Ya kan? Apa saja. Sebenarnya tahap ini merupakan tahap penaklukan dan tahap
Dan juga tahap kedua, penyelamatan. Manusia dijadikan milik Tuhan melalui penghakiman dan ajaran oleh firman. Melalui penggunaan firman untuk memurnikan, menghakimi, dan menyingkapkan semua ketidakmurnian, gagasan, motif, dan harapan pribadi dalam hati manusia akan sepenuhnya tersingkap. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia. Sama saudara, ketika kita mengampuni orang, kan kita itu hanya melupakan. Namun apakah itu masih ada? Selama orang itu tidak berubah, kalau kita lihat, selamanya kan itu ada. Cuman bagi kita, kita melupakannya karena itu mengotori pikiran kita. Seperti itu. Berarti, apakah manusia itu sudah benar-benar dimurnikan? Kan tidak kan? Dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya. Namun ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, dia hanya bisa terus berbuat dosa tanpa henti, menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Boro-boro dia itu jadi anaknya Tuhan. Justru dia jadi, lebih tepat dikatakan, kamu adalah keturunan iblis. Lebih tepatnya bilangnya begitu. Gak cocok dia dikatakan anaknya Tuhan. Gak bisa. Dari firman inilah saudara. Inilah kehidupan yang manusia jalani. Siklus tanpa henti berbuat dosa dan minta pengampunan. Sampai akhirnya saudara, orang-orang yang tidak menerima Tuhan yang datang kedua kali ini saudara, sampai mereka akan anggap berbuat dosa itu wajar saudara. Mereka akan excuse saudara. Kata-kata mereka menjadi lain. Disitulah saudara, makin tersingkap siapa mereka sungguhnya. Entah saudara sebut siapa dia, mau dia pemimpin rohani yang hebat sekalipun, akan tersingkap kalau mereka adalah iblis itu saudara. Iya, lebih tepatnya bilang begitu saudara. Namun apakah dalam hal itu kita membenarkan diri kita? Berarti kan kita menyangkal firman Tuhan. Kalau kita manusia rusak. Iya. Dengan demikian, berbuat dosa di siang hari, mayoritas manusia berbuat dosa di siang hari, lalu mengaku dosa di malam hari. Dengan demikian, sekalipun korban penghapus dosa selamanya efektif bagi manusia, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Sekalipun seperti pengertian orang-orang yang hyper grace itu ya. Iya, memang efektif iya. Tapi apakah tabiatnya itu berubah? Apakah orang itu layak bagi kerajaannya? Nggak layak. Berarti betapa perlunya setiap orang mengalami penghakiman dan pengajaran oleh firman. Ketika kita dihajar saudara, apakah kita masih berani sombong? Atau apakah kita masih berani menjalani hidup kita tanpa duduk di kaki Tuhan?
Masih beranikah kita menganggap apa yang kita miliki sebagai milik kita sendiri? Gak berani kan? Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan karena watak manusia masih rusak. Misalnya, ketika manusia tahu bahwa mereka keturunan Moab. Kita lihat ya, keturunan Moab itu siapa? Itu kan hasil dari hubungan Lot dengan anak-anaknya. Itulah keturunan Moab. Ketika mereka tahu, jadi waktu itu dikatakan, kamu keturunan Moab katanya ya. Ketika disampaikan firman itu. Mereka mengeluh, tidak lagi mencari kehidupan dan menjadi benar-benar negatif. Ya, sama seperti Yudas. Ketika dia menyadari dia itu ternyata telah mengkhianati Tuhan. Saudara, dia lupa. Maka dia bunuh diri. Saudara. Apakah ceritanya bisa berbeda? Bisa. Bisa. Kalau dikatakan Tuhan itu tidak menghendaki kematian orang fasik, berarti bisa dalam pikiran kita Yudas itu pun kembali kepada Tuhan. Bisa dong. Bisa. Bukankah dia berasal dari Tuhan? Apakah Tuhan salah memilih dia menjadi muridnya? Mana mungkin salah Tuhan. Ya kan? Dari firman yang kita dengarkan, cobalah lihat sekarang. Mungkinkah orang-orang itu kembali kepada Tuhan? Mungkinkah orang-orang yang sudah mati itu, yang sudah menjadi tulang-tulang kering itu, mungkinkah mereka akan hidup kembali? Engkau yang tahu Tuhan. Itu dulu Yeskiel mengatakannya. Tapi apakah perkataan kita sama dengan dia? Gak sama kan? Kenapa gak sama? Karena Tuhan sudah menang. Dia mengucapkan firman. Apakah semua ingatan-ingatan itu akan masih ada dalam ingatan kita? Tidak. Karena semua sudah diberikan nama yang baru. Kita boleh melupakan yang lama. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Ya. Luar biasa, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran ini. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau menghidupkan kami setiap hari. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan.